Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala. Dan yang luar biasa istimewa sekali pada malam hari ini di studio saya sudah kedatangan narasumber nih yang sangat luar biasa, terutama kaitan dengan tupoksi beliau. Sudah hadir di studio SMTV bersama dengan kita ada AKBP Heri Sudrajat SH, beliau Kepala BNN Kabupaten Sumedang. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, Teh Pipin. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Iya, mungkin sebelumnya mau menyapa dulu Pak nih untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyaksikan. Sampurasun warga Sumedang. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa SMTV juga terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di studio SMTV pada malam hari ini. Dan pemirsa, kita akan membahas tema mengenai menuju Sumedang bersinar. Bersinar, bersih dari narkoba. Nah, seperti apa akan kita bahas dengan BNN. Keberadaan BNN di Kabupaten Sumedang ini luar biasa, sangat penting sekali melihat perkembangan di zaman sekarang itu angka penyalahgunaan narkoba juga lumayan cukup meningkat dan marak sekali. Nah, ini kita akan bertanya langsung ke Pak Heri karena beliau yang paham betul ya. Sebetulnya ini Pak kaitan sebelum nanti membahas menuju Sumedang bersinar, mungkin ingin disampaikan dulu kaitan dengan tupoksi dari BNN ini sendiri Pak. Baik, Teh Pipit, sesuai dengan tupoksi kita yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, BNN Kabupaten Sumedang memiliki beberapa tugas pokok. Ya kan? Dalam hal ini saya rangkum diantaranya adalah kami harus melakukan suatu kegiatan pencegahan, ya, pencegahan yang nanti diuraikan dengan kegiatan-kegiatan kami, gitu kan. Salah satunya tadi dengan program bersinar, ya, difokuskan kepada wilayah desa dan kelurahan, nanti berjenjang sampai di kecamatan dan mudah-mudahan insya Allah Kabupaten Sumedang pun menuju Sumedang bersinar tadi. Menuju Sumedang bersinar. Ya. Lalu yang kedua, kami juga melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya adalah melakukan rehabilitasi ya terhadap pengguna, penyalahguna dan korban. Nah, inilah yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat, ya, termasuk di Kabupaten Sumedang ini, bahwa kami di BNN mungkin masyarakat sampai saat ini identik bahwa tugas kami hanya melakukan kegiatan penangkapan, yaitu penegakan hukum. Betul. Ya. Tapi di samping itu juga, sesuai dengan tupoksinya tadi, kami juga akan melakukan kegiatan rehabilitasi. Ya. Dan pada intinya bahwa kasus penyalahgunaan narkoba itu tidak identik harus selesai di balik penjara ataupun jeruji. Ya. Nanti kita punya satu mekanisme, yaitu dengan tim asesmen terpadu. Nah, kebetulan kami selaku Kepala BNN dipercaya sebagai koordinatornya. Nah, nanti kami akan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di wilayah tugas masing-masing. Dalam hal ini adalah dari pihak kepolisian, di situ ada Sat Narkobanya, lalu ada dari kejaksaan, lalu ada dari dinas kesehatannya juga, dinas sosial, lembaga pemasyarakatan, sampai ke pengadilan. Ya, itu tergabung. Stakeholder yang dilibatkan. Ya. Lalu yang ketiganya, tadi kita akan melakukan kegiatan penegakan hukum dengan melakukan kegiatan represif, gitu ya. Karena memang itu sudah sesuai dengan regulasinya. Demikian kurang lebih kesimpulan daripada tugas Iya, dan memang pemirsa SMTV seperti yang kita ketahui bahwa BNN ini merupakan lembaga yang mengatasi permasalahan mengenai narkoba. Itu aja mungkin simpelnya. Dan seperti tadi yang sempat dibilang oleh Pak Heri juga, ini kaitan dengan penyalahguna, kemudian juga pengguna dan korban. Ini ada beberapa istilah yang mungkin untuk masyarakat Sumedang juga masih awam karena kita mengetahuinya hanya
oh ini yang make begitu, ini yang mengedarkan. Ya, sebetulnya untuk istilah-istilah yang tadi sendiri Pak penjelasannya? Ya, baik. Memang banyak istilah yang beredar di masyarakat terkait dengan kalau kita membicarakan masalah narkoba ya secara umum gitu kan. Karena narkoba sendiri, di dalam narkoba itu ada pemahaman narkotika dan obat-obatan. Jadi sebenarnya kami pun perlu mensosialisasikan, meluruskan bahwa tugas kami di BNN ini fokus terhadap permasalahan narkotika. Narkotikanya ya gitu. Kalau kan. narkoba itu narkotika ada obatnya, ya obat-obatan. Tapi kami pun tetap merespon aduan daripada masyarakat terkait dengan penyalahgunaan daripada obat-obatan. Namun nanti mekanismenya kami akan limpahkan kepada pihak kepolisian karena memang mereka lah yang lebih memiliki kewenangan ya sesuai dengan regulasi. Nah, terkait tadi dengan banyaknya istilah yang beredar, mungkin masyarakat mengenal ada istilahnya bandar, ya, terus nanti ada pengedar, penjual lah ya gitu ya. Lalu ada pengguna atau pecandu gitu kan. Terus ada penyalahguna dan yang terakhir adalah korban teh. Nah, korban. Ini banyak yang perlu kita benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat pun tidak salah mengartikan, gitu kan? Ya boleh satu-satu nih. Nah, kalau kita bicara bandar, jelas dia adalah seorang yang memproduksi teh, yang memiliki modal, gitu kan? Dia memiliki kapasitas, gitu kan? Sehingga dia mampu mendistribusikan. Itu bandar, ya itu bandar gitu kan. Biasanya sih kalau bandar itu jelas dia adalah pemegang utamanya, pemain utamanya di situ. Nah, dalam rangka memasarkan komoditasnya, dalam hal ini adalah narkoba gitu kan. Nah, pasti dia akan membangun suatu jaringan. Ya, jaringannya gitu kan, networknya ini dalam rangka untuk menyuplai sesuai dengan permintaan gitu kan. Nah, karena memang teorinya itu di mana ada demand gitu kan, permintaan pasti ada supply gitu kan. Nggak mungkin akan supply tapi permintaan tidak ada, nggak akan laku itu mereka gitu kan. Nah, dia akan memerlukan namanya itu pengedar. Penjual ini istilahnya gitu kan. Nah, yang berikutnya ada istilah pecandu atau pengguna. Ya, karena memang perilakunya gitu kan, tindakannya memang dia mengkonsumsi deh. Mengkonsumsi gitu kan. Yang jelas di sini dia menggunakannya sudah melebihi batas yang ditentukan. Karena memang ada dalam nanti kita lebih fokus berbicara tentang rehab, dokter pun gitu kan, itu akan memberikan obat yang memang masih ada kandungan narkotika, tapi jelas itu sudah diatur segala sesuatunya, bisa dipertanggungjawabkan. Karena terkait dengan dampaknya teh. Mungkin pernah mendengar masyarakat istilah sakau. Gitu kan. Karena dia istilahnya tuh apa ya, menuntut, meminta gitu kan, supaya ada asupan gitu kan. Nah, nanti kecanduan ya, adiksinya itu kan. Nah, nanti oleh tim rehab kami atau BNN secara umumnya memang nanti ada terapi. Nah, terapinya itu memang ada diantaranya menggunakan obat-obatan yang masih sesuai dengan dosis, bisa dipertanggungjawabkan, tidak dijual bebas sekali lagi. Tidak dijual. Nah, dan itu mekanismenya juga perlahan, tidak bisa sekaligus. Ya, pasti karena memang ada temponya gitu kan. Ada yang 2 bulan tergantung tingkat kecanduannya nanti sudah di rehabilitasi. Nanti di time assessment terpadu itulah tadi yang saya sampaikan di awal, kita akan memperdalam, mengidentifikasi orang ini sudah berapa lama, apa penyebabnya, ya dari mana dia asal muasalnya mengenal ataupun mengguna sudah berapa lama, jenis apa saja, berapa gramisasinya dia menggunakan, dikonsumsinya gitu kan. Nah, nanti itu kita akan telusuri dari tim assessment terpadu tadi teh, karena tadi kan ada tim medisnya, tim hukumnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kesimpulan akhirnya harus direhabilitasi, nah dinas sosial itu udah siap teh, udah prepare istilahnya gitu kan. Oh, nanti akan direhab. Ketika misalnya nanti suatu tempat itu full misalnya, nanti dinas sosial pun punya lokasinya, linknya istilahnya gitu kan. Nah, terus tadi ada istilah penyalahguna ya, karena dia memang memiliki dengan tanpa hak, tanpa hak dia, sehingga dia menyalahgunakan
Misalnya ada yang dititipin? Iya, dia ketitipan misalnya gitu kan. Atau dia tadi membeli secara ilegal tadi, pasti itu secara ilegal dia mendapatkannya karena ada istilah nanti P4GN itu ada peredaran gelap teh. Iya. Ya, P4GN gitu. P-nya itu nanti peredaran, G-nya itu gelap gitu kan. Narkotika gitu kan. Dia memiliki tanpa hak gitu kan, otomatis dia melawan hukum di situ kan. Nanti aspek hukumnya akan kita kaji. Istilah yang dipakai penyalahguna. Ya, penyalahguna. Nah, yang terakhir itu ada istilah korban penyalahguna teh. Karena di sini juga banyak fakta ya dari kasus-kasus yang kami alami ini karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya bahkan sampai ada diancam, dipaksa ya. Iya, di bawah tekanan, pressure istilahnya. Nah, ini kami temukan rata-rata ini di para kalangan remaja teh. Remaja. Karena pelajar, mereka sedang mencari identitas diri. Mereka terkadang membentuk suatu komunitas. Terbawa arus lingkungan. Nah, gitu ya, itu teh gitu kan. Jadi ada istilah begini. Anda bisa bergabung dengan komunitas kami, Anda harus menggunakan ini. Kan itu kan ada paksaan, ada bujukan, ada rayuan. Jadi itu masuknya korban ya? Nah, itu korban. Nah, nggak mungkin kita nanti berdasarkan secara komprehensif di TAT, ini hal-hal yang seperti ini akan kita ajukan dalam proses penyidikan untuk dihukum, dituntut. Jadi, nah, inilah yang perlu kita rehab teh. Nah, inilah yang perlu masyarakat pahami. Ya, bahwa kita akan mengklasifikasikan sedemikian rupa. Iya, gitu. Ternyata memang istilah dalam narkoba ini sangat macam-macam, berbeda. Tadi ada bandar, kemudian pengedar, penyalahguna, pengguna, dan korban. Dan tentunya ini seperti yang kita lihat kadang suka muncul di berita-berita begitu Pak. Kadang ada beberapa artis, ada yang direhab, ada yang masuk jeruji besi. Nah, ternyata itu ya tadi alasannya. Ternyata sudah mendapatkan pertimbangan secara khusus dari beberapa stakeholder terkait. Nah, yang mana si orang ini termasuk kategori apa. Nah, sesaat lagi pemirsa SMTV masih kita akan lanjutkan perbincangan kita menuju Sumedang Bersinar, bersih dari narkoba. Jangan kemana-mana, masih di SMTV Eces Pisang. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya dengan narasumber kita pada malam hari ini ada AKBP Heri Sudrajat SH. Beliau adalah Kepala BNN Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah kita masih membahas mengenai menuju Sumedang Bersinar, bersih dari narkoba. Tadi sesaat sebelum jeda memang sudah dijelaskan apa tupoksi dari BNN, kemudian juga dalam narkoba itu sendiri. Tadi ada beberapa istilah yang digunakan dan tentunya ini menambah ilmu pengetahuan bagi kita ya. Dan tadi ada beberapa tahapan yang dibahas mengenai BNN ini, yaitu yang pertama sosialisasi, kemudian juga rehabilitasi dan penegakan hukum. Jadi tidak langsung ada penegakan hukum ya, tapi kita juga ini merupakan bagian dari sosialisasi. Nah, kaitan dengan BNN itu sendiri, Pak, ada beberapa program mungkin yang sedang digalakan oleh BNN sendiri kaitan dengan sosialisasi. Sosialisasi ini kan upaya untuk pencegahan, kan? Pencegahan kepada masyarakat. Ini seperti apa, Pak, program yang digalakan oleh BNN? Baik, kami di BNN sesuai dengan arahan pimpinan secara terpusat melaksanakan program nasional, yaitu dengan program salah satunya diantaranya program nasional tersebut adalah Desa ataupun Kelurahan Bersinar. Desa atau Kelurahan Bersinar. Gitu kan. Nah, program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 ya secara nasional gitu kan. Dan kebetulan Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur, ada satu desa di situ namanya Desa Cipendawa, itu merupakan pilot proyek Desa Bersinar secara nasional. Ya, ada apa saja nih Pak yang di Desa Bersinar ini? Lebih mendalam tentang pembahasan Desa Bersinar ini, nah, kita akan melaksanakan 3 kegiatan secara komprehensif. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ini satu dengan yang lainnya terkait. Ya, tanpa ada ini nggak bisa ini, gitu kan. Nah, berkesinambungan jadi, berkesinambungan, gitu kan, sesuai dengan arahannya. Nah, yang pertama kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi informasi. Diseminasi yaitu dengan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman, memberikan penjelasan-penjelasan. Bahkan terkadang dalam kegiatan sosialisasi tersebut kita juga menampung
ya permasalahan-permasalahan gitu kan. Aspirasi. Ya, aspirasi daripada masyarakat yang kita undang gitu kan, dengan difasilitasi oleh pemerintahan desa ataupun kelurahan setempat gitu kan, yang menjadi target kita. Ya. Nah, karena sebelumnya kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Ya, mana kategorinya desa aman, desa rawan, desa siaga gitu kan. Nah, sehingga kita pun tidak hanya fokus kepada desa yang rawan, tapi justru desa siaga pun harus yang kategorinya siaga juga harus kita intervensi supaya lebih kuat. Nah, gitu kan. Indikatornya apa saja nih Pak untuk tadi desa aman, rawan dan siaga nanti kita sesuai dengan indikatornya ada beberapa variabel gitu kan. Contoh misalnya di situ ada TKP ya, tempat kejadian perkara terkait dengan peredaran gelap narkoba, jual beli ya Teh ya. Ada transaksi di sana. Ada ex narapidana di sananya, tinggalnya alamatnya di mana. Lalu yang berikutnya ada produksi, yang memproduksi Teh, ya. Ada misalnya lokasi rumah, baik itu kontrakan, kosan, ternyata dia malah memproduksi di dalamnya obat-obat. Karena kemarin Kabupaten Sumedang pernah ada kejadian, gitu kan ya, di Kecamatan Paseh ya Teh ya, itu kan. Nah, yang berikutnya, gitu kan. Dari indikator tadi gitu kan, akhirnya kita menerapkan kepada 277 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Mana kategorinya? Berapa kasusnya desa ini? Berapa kliennya di desa ini? Termasuk juga tempat hiburan di situ. Iya, dan yang membuat penasaran ini Pak, tentunya bukan hanya Pipit ya, tapi warga masyarakat Sumedang. Kalau secara umum Pak, di Kabupaten Sumedang itu bisa dikatakan Kabupaten Sumedang ini apakah aman, rawan, atau siaga tadi Pak? Nah, kalau secara umum kami lebih mengidentifikasinya begini Teh. Dari 270 desa dan 7 kelurahan, 102 ya desa itu kami menggunakan istilah sudah terpapar masalah narkoba. 102? Berarti gitu hampir kan. setengahnya ya Pak? Gitu kan. Jadi ya itu tadi indikatornya. Oh, di situ ada klien, di situ ada ex narapidana, di situ ada transaksi jual beli gitu kan, di situ pernah ada operasi gitu kan. Secara komprehensif ya kami, karena kami juga melihat data-data bukan hanya dari BNN, karena kami juga pasti akan berkolaborasi dengan mitra kami gitu kan, dari Kesbangpol, dari Sat Narkoba, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial gitu kan, sehingga ya data itulah kesimpulan di tahun 2020 data terakhir ya. 2020 data terakhir. Jadi berdasarkan data dari BNN ternyata pemirsa ada 102 desa, hampir setengahnya. Jadi Kabupaten Sumedang ini bisa dikatakan tidak hanya sebagai tempat pemasaran tadi ya Pak, tetapi juga ada tempat produksi. Dan itu walaupun mungkin kuantitasnya tidak terlalu banyak ya, tapi kan tetap ketika dia memproduksi itu kan buat kami melihatnya kan, mengevaluasinya adalah wah ini berarti sudah levelnya sudah beda gitu kan, dibanding hanya sekedar menjual atau membeli, mengkonsumsi gitu kan. Ketika sudah memproduksi, ya itu tadi saya katakan, oh berarti sudah ada bandar di sini, sudah ada pemodal di sini gitu kan. Ya, terus tadi kembali kepada program Desa Bersinar tadi, yang pertama adalah edukasi ya, sosialisasi, diseminasi. Pokoknya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu kan, tentang bahaya dari pencegahan. Bahkan kami pun dalam materi yang kita sampaikan kepada masyarakat tersebut, kami memberikan ruang, memberikan penjelasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa salah satu misalnya mulai di pasal 105 ya, di situ ada yang memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan informasi, ya itu kan. Terus istilahnya memiliki hak dan kewajiban juga untuk berpartisipasi dalam pencegahan. Ya itu kan. Nah, sehingga jelas kami juga tidak akan mampu melaksanakan tugas secara maksimal tanpa adanya dukungan daripada masyarakat. Nah, oleh karena itu kami melakukan strateginya tadi dengan program Desa Bersinar. Setelah kami melakukan kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat, outputnya apa? Nah, kami harapkan munculnya yang pertama adalah komitmen, kesepahaman bersama, ya, komitmen bahwa kita yakini narkoba adalah musuh bersama, nah sehingga harus diperangi bersama. Ya, gitu kan. Nah, sehingga kita harapkan
mereka mengikat dalam suatu unit unit kebersamaan, yaitu dengan membentuk satgas. Membentuk satgas Ya, di setiap desa tadi. Iya, harapannya sih di setiap desa gitu kan yang kita intervensi gitu kan. Nah, nanti di situ kita fasilitasi bagaimana cara bekerjanya, dan harapannya sih seorang kepala desa atau seorang lurah, camat dan sebagainya ini mengeluarkan regulasi untuk memperkuat status mereka ini ya, si satgas ini, supaya satgasnya juga paham tugasnya apa. Minimal satgas ini melakukan kegiatan monitoring dan deteksi dini. Ya, kan kalau sudah paham kan nanti kalau misalnya ada indikasi, ada perubahan-perubahan, gejala-gejala, saluran komunikasinya udah jelas. Jadi cepat ke tanggap. siapa dia harus melaporkannya. Jadi ya kita pun memangkas komunikasi yang terlalu berbelit ya Teh ya, supaya kami pun secara cepat merespon gitu kan apa yang disampaikan oleh si satgas tersebut. Kan satgas ini yang dibentuk bertanggung jawab langsung ke BNN ya Pak? Tidak. Oh, tidak. Satgas ini ya bertanggung jawab kepada masyarakat setempat yang difasilitasi oleh kepala desa atau seorang lurah. Jadi satgas inilah menjadi mitra kami, gitu kan. Jadi kami pun nanti secara terjadwal, terprogram ya akan mensupervisi, mengasistensi gitu kan. Ya dengan satu metode ngumpul bersama gitu kan, bisa kerja bakti ataupun bisa olahraga bersama gitu kan. Nah itu nanti sampai sejauh itu Teh, untuk dari satu kegiatan Desa Bersinar adalah diseminasi informasi ini. Nah yang keduanya yaitu rehabilitasi Teh. Rehabilitasi. Nah bahkan BNN gitu kan, program nasional dalam rehabilitasi ini adalah mencanangkan rehabilitasi gratis. Ya, tidak mengeluarkan biaya. Kita fasilitasi, baik itu nanti ada rehabilitasi secara medisnya, baik itu ada yang rawat inap, rawat jalan, gitu kan. Dan memang saya pun sudah berkomunikasi silaturahmi dengan pihak Pemda dan ini Pak Bupati, bahwa memang untuk Kabupaten Sumedang ini belum memiliki tempat rehabilitasi. Jadi kami harus, kalaupun nanti asesmennya sesuai dengan tingkat adiksinya, kecanduannya itu dia sudah parah atau berat dan harus rawat inap, nah kami akan fasilitasi ke tempat rehabilitasi milik BNN, yaitu yang ada di Lido gitu kan. Nah, dari rehabilitasi ini apa kegiatan yang berikutnya ke desa ataupun kelurahan? Kita akan melaksanakan namanya program IBM. Intervensi berbasis masyarakat. Yang mana nanti outputnya adalah kita akan membentuk agen pemulihan. Agen pemulihan ini nanti akan bekerja sama setelah dilatih ya, dilatih, diberikan pemahaman, diberikan keterampilan, difasilitasi juga administrasinya dan sebagainya gitu kan. Adalah bekerja sama dengan kami setelah BNN melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Nah, apakah sampai di situ? Tidak ada namanya pasca rehabilitasi. Oh ya, jadi tidak langsung dilepas begitu saja. Tidak. Nah, nanti tugas si agen pemulihan inilah yang berada di desa-desa untuk mengawasi. Ya, menyampaikan informasi perkembangannya. Nah, contohnya, Pak, alhamdulillah si A sekarang sudah bisa beraktivitas sesuai dengan hakikatnya seorang manusia gitu kan, bekerja gitu kan. Sudah bahkan kadang-kadang gitu kan. Bahkan kadang-kadang Teh yang masih terjadi gitu kan. Ini sanksi sosialnya lebih ini ya Teh ya, ketika mendengar inilah yang perlu benar-benar kita harus memberikan pemahaman. Jadi itu juga membentuk mental juga ya, Betul, Pak? Teh. Gitu kan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah kita akan melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum. Manakala ada indikasi penjualan, peredaran gelap narkotika ataupun narkoba secara umum di wilayah tersebut, pasti kita akan lakukan penindakan. Kalau untuk dari program-program Desa Bersinar itu Pak, sudah ada desa percontohan di Kabupaten Sumedang? Nah, alhamdulillah. Jangan dulu dijawab ya Pak, nanti saat lagi setelah jeda nih pemirsa SMTV, semakin seru perbincangan kita nih karena luar biasa banyak sekali rasa penasaran yang ingin ditanyakan. Kebetulan hadir di studio, kita akan langsung tanyakan lebih jelas dan detail. Seperti apa? Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Eces bisa.
Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam program Balai Sawala. Tentunya kita masih bersama Pak Heri Sudrajat, Kepala BNN Kabupaten Sumedang, masih membahas mengenai tema menuju Sumedang bersinar, bersih dari narkoba. Dan upaya ini juga tidak hanya melibatkan tugas dari BNN saja, tetapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dari BNN juga secara intensif dan ekstensif melakukan sosialisasi gencar bagaimana untuk pencegahan. Nah, salah satunya sosialisasi ini program-program dari BNN yang sangat luar biasa, yaitu ada Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Karena untuk menuju Sumedang bersinar itu diawali dari desa terlebih dahulu, dari desa kemudian ke kecamatan, baru ke kabupaten, dan secara global nanti Indonesia bersinar. Nah, kita mulai dari skop pemerintahan terkecil dulu, dari desa. Karena kalau desanya sudah bagus, ya Pak, sudah maju, insya Allah kecamatan maju, kabupaten pun bersinar. Insya Allah itu. Ya. Insya Allah. Dan tadi sudah dibahas Pak mengenai Desa Bersinar. Kalau untuk percontohan sendiri di Kabupaten Sumedang nih, Desa Bersinar sudah ada desa mana nih Pak? Ya, baik. Program Nasional Desa Bersinar ini dimulai di tahun 2020. 2020. Gitu kan. Pencanangannya. Iya. Nah, untuk Kabupaten Sumedang di tahun 2020 memang itu pencanangannya di akhir semester ke-4 lah gitu ya, mendekati akhir gitu. Kurang lebih di bulan Oktober gitu kan. Nah, kebetulan saya berdinas di BNN Sumedang ini di bulan Oktober itu, gitu kan, di 2020, jadi baru 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun gitu. Ya. Nah, kita baru mengalokasikan 3 desa. 3 desa. Ya, 3 desa di Kabupaten Sumedang ya. Di 2020. Yang pertama itu ada di Desa Cibesi, Jatinangor. Kecamatan Jatinangor. Betul. Yang keduanya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari. Dan yang ketiganya di Kelurahan Situ. Kelurahan Situ Sumedang. Ya, Sumedang. Nah, itu untuk 2020 dengan didukung oleh anggaran BNN. Ya, melalui mekanisme DIPA tadi gitu kan. Iya. Ya, Dan tentunya Pak, ini ada 3 alasan. Kenapa desa-desa ini Pak? Apakah dinilai dari indeks sesuai data dari BNN? Ini angka prevalensinya bagaimana nih Pak? Ya. Jadi memang ada argumentasi, ada prosesnya. Kenapa kami memilih 3 lokasi tersebut dari 270 desa dan kelurahan ya totalnya ya. Nah, di antaranya memang tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ada beberapa tindak pidana narkoba di wilayah-wilayah tersebut gitu kan. Lalu ada di samping itu juga ada kerawanannya. Yang jelas kami melihat dari kerawanannya ya gitu kan. Terus juga kami karena ketika kami menentukan 3 lokasi tersebut, jelas kami harus mengkomunikasikan dulu dengan pemerintah desanya. Betul. Supaya pemerintah desanya itu paham dengan apa yang akan kami lakukan di lokasi yang menjadi kewenangan seorang kepala desa ataupun kelurahan tersebut. Dan alhamdulillah dari 3 lokasi tersebut merespon, ya, bahkan sangat menginginkan adanya kegiatan ataupun program yang namanya Desa Bersinar ini. Jadi sinergitasnya sudah terjalin ya, betul Pak? gitu kan. Nah, kebetulan salah satu dari 3 lokasi tersebut, Lurah Situ. Betul. Almarhum Irfan itu ternyata teman sejawat saya satu angkatan SMP di Bogor. Jadi alhamdulillah nyambung. Satu visi, ya, gitu. Nah, bahkan alhamdulillah di awalnya itu didukung oleh BNN di tahun 2021 gitu kan. 3 lokasi ini sudah secara mandiri mengalokasikannya dari ADD. Inilah sebenarnya yang kita harapkan. Ya, kami hanya memfasilitasi ya sesuai dengan kemauan kami ya yang diamanahkan melalui proses anggaran gitu kan. Nah, di 2021 alhamdulillah BNN sudah mengintervensi kurang lebih saya ada datanya, mohon maaf khawatir salah gitu kan ya, karena data ini sangat penting. Ini ada 23 desa dan kelurahan yang kita intervensi dengan program Desa Bersinar. Gitu, iya, sudah berjalan ya Pak ya? Ya, gitu kan. Nah, tapi tadi kita pun bekerja sama, berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Salah satunya adalah dari dunia pendidikan. Ya, dan kita sudah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sumedang, yaitu STIA 11 April. Nah, untuk mahasiswa dari STIA 11 April ini, ketika dia akan mengakhiri
perkuliahannya, mereka harus PKL, mereka masuk ke desa kelurahan. Nah, kami titipkan juga program desa ini kepada mahasiswa. Mengedukasi ke masyarakat juga gitu kan. Dan alhamdulillah di 2020 kita mendapatkan penambahan lokasi desa bersinar 38 sesuai dengan jumlah. Ya, karena memang pada saat pelaksanaan tersebut situasi Kabupaten Sumedang masih pandemi ya, Pak? Ya, gitu kan, pandemi. Jadi memang yang tadinya juga mau disebarluaskan, akhirnya ada kebijakan dari Sivitas Akademik supaya dilokalisir sesuai dengan domisili si mahasiswanya tersebut. Tapi alhamdulillah gitu kan, dari 38 lokasi ini, walaupun dari 38 tersebut ada desa yang sudah kami intervensi. Kan jelas permasalahan narkoba tidak hanya bisa sekali diselesaikan. Harus secara kontinu, ada prosesnya gitu kan. Nah, di samping itu juga ada beberapa penambahan desa yang sudah tadi mandiri ya, karena komitmen dari kepala desanya, kepala desanya atau lurahnya sudah menganggarkan dari ADD-nya. Contoh misalnya untuk Kabupaten Sumedang itu ada namanya Desa Marga Mekar. Oh, Desa Marga Mekar. Ya, terus ada Desa Jatisari. Yang awalnya kita intervensi dulu. Nah, akhirnya kita komunikasikan, ya, kita memberikan pemahaman kepada kepala desanya. Alhamdulillah di tahun yang sama langsung mengalokasikan anggarannya. Ya, jadi kita manfaatkan akhirnya dalam rangka bentuk peningkatan kemampuan kapasitas building. Ya, satgasnya sudah terbentuk, regulasinya sudah ada gitu kan. Nah, tinggal kami memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tupoksinya tadi untuk satgas dan agen pemulihannya. Jadi membangkitkan kesadaran masyarakat itu yang paling penting. Kalau dari data tadi Pak, karena kita berbicara by data by fakta juga, kalau dari tahun ke tahun ini angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumedang bagaimana nih Pak? Kami di tahun 2021 sampai dengan bulan November ini, kami sudah menangani 14 kasus. Oh, sudah 14 kasus. 14 kasus gitu kan. Nah, lalu dari 14 kasus tersebut gitu kan, kami mengamankan 32 ya, orang gitu ya, gitu kan, 32 orang. Dari 32 orang ini gitu kan, tadi setelah melalui asesmen, ada 3 orang yang harus kami tindak lanjuti dengan sampai proses penyidikan. Karena dia kategorinya adalah pengedar. Ya, sisanya kami rehab. Ya, sesuai dengan mekanisme tadi ya, gitu kan. Nah, ada yang perlu kita perhatikan, garis bawahi dari 3 orang yang kami proses sampai proses persidangan. Ternyata mereka terpapar HIV. Karena ketika kami lebih jadi dalam akibat pergaulan bebas juga ya Pak? Jadi mereka di samping mereka penjual, pengedar, mereka pun penyalahguna. Jadi mereka saya sebutkan saja jenis komoditasnya yaitu Sabukson, Sabukson gitu ya. Satu obat gitu kan, harganya 500.000. Ya, jelas ini obat bukan obat yang bisa dibeli dengan bebas, harus dengan resep. Karena ini sebenarnya Sabukson ini adalah yaitu tadi saya katakan, dia dalam rangka terapi medis. Jadi memang ada kandungan narkotikanya di dalamnya, tapi jelas itu sudah dipertanggungjawabkan dan siapa penggunanya pun dosisnya gimana itu udah ini, cuman faktanya masih ada yang diedarkan secara gelap dan disalahgunakan. Seharusnya memang ada beberapa metode penggunaan Sabukson itu adalah diminum secara oral, minum langsung karena dia berupa tablet gitu. Tapi ada yang dicairkan juga obat Sabukson itu. Nah, faktanya dalam 3 kasus yang kami tangani ini mereka menggunakan secara bersama-sama dengan menggunakan jarum suntik yang sama. Ketika salah satu orang ketika salah satu orang sudah positif HIV, otomatis semuanya. Dan pada saat itu juga memang ketika kami cek coronanya sih negatif tapi HIV-nya positif semuanya. Dan ini sebetulnya Pak kalau untuk memang tidak akan ada habisnya ya. Tapi kalau berbicara mengenai sanksi kan, kalau sudah itu berarti sudah masuk sanksi hukum. Ini sanksi terberatnya apa nih Pak? Di undang-undang itu sanksi terberatnya itu sampai hukuman mati. Sampai hukuman mati. Dan sudah ada faktanya. Sudah ada faktanya gitu kan. Kita berikan contoh
yang cukup viral adalah Freddy Budiman. Iya. Ya, itu dia seorang bandar gitu kan, sudah dieksekusi oleh pihak kejaksaan gitu. Sampai kepada denda, sanksi fisik, kurungan sudah jelas. Ya, jadi sudah saya rasa kalau bicara masalah sanksi itu kan ya mau yang mana gitu kan ya istilahnya. Semuanya sudah jelas di undang-undang tersebut gitu kan, baik secara sanksi dendanya, terus secara fisiknya sampai kepada sanksi pidananya itu yang paling tinggi adalah hukuman mati. Gitu. Hukuman mati dan ini jangan main-main ya Pak, karena di undang-undang juga sudah tertera untuk khususnya di Kabupaten Sumedang. Program Desa Bersinar juga sudah bertahap, sudah mulai dan sampai saat ini sudah ada 38 desa. Semoga kedepannya juga semakin bertambah karena ini output atau target yang diharapkan nih dari Desa Bersinar ini seperti apa Pak? Ya, di samping tadi kami melaksanakan Desa Bersinar dengan dukungan dari anggaran kami, terus kami juga berkolaborasi dengan dunia pendidikan ya, dengan beberapa perguruan tinggi dan alhamdulillah berkat komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan hibah kepada BNN. Ya, insya Allah amanah tersebut, hibah tersebut akan kita realisasikan di bulan Desember, yaitu dengan melaksanakan program Desa Bersinar juga, karena memang kami mengajukannya kepada Pak Bupati itu untuk mempercepat target tadi karena kami punya angka 102 gitu kan, kalau hanya mengandalkan anggaran dari kami kan kapan selesainya ini? Iya, betul. Karena angka ini bisa bertambah bisa berkurang gitu kan ya. Tapi kami strategi kami akhirnya yaitu tadi dengan dunia pendidikan kami kolaborasi gitu kan, di samping dari kami. Nah, alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, kita diberikan dana hibah untuk melanjutkan program Desa Bersinar di 8 lokasi. Jadi kami penambahan nih, ada penambahan. Alhamdulillah. Ya, luar biasa dapat dukungan juga dari pemerintah Kabupaten Sumedang karena upaya pencegahan, kemudian juga pemberantasan narkoba. Ini kalau tadi sosialisasi lebih ke Desa Bersinar dulu untuk deteksi dini mungkin lebih awal ya dari desa-desa. Nah, seperti apa nanti pemirsa kita akan tanya untuk pemberantasan? Apakah selalu ada razia rutin dari BNN seperti apa? Nah, jangan kemana-mana. Akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV menuju Sumedang Bersinar, bersih dari narkoba. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bersama Balai Sawala. Kita masih membahas mengenai menuju Sumedang Bersinar, bersih dari narkoba. Dan masih setia bersama dengan kita nih Bapak Heri. Nah, alhamdulillah Pak tadi sudah dibahas ya mengenai pencegahan. Kemudian juga ini untuk pemberantasan nih. Seperti apa nih Pak? Apakah razia yang dilakukan oleh BNN ini secara rutin atau mekanismenya bagaimana nih Pak? Ya, memang kalau kita bicara di 2021 ya di tahun ini, memang untuk kegiatan pemberantasan kita membatasi juga karena memang situasinya pandemi. Ya. Beberapa lokasi yang tadi dikategorikan rawan gitu kan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kita kan faktanya kan tutup juga ya sesuai dengan kebijakan PPKM ataupun PSBB tuh ya gitu kan. Nah, sehingga kami mengalihkan ya pemetaan ataupun proses penyelidikan kami itu langsung kepada wilayah-wilayah yang memang berdasarkan informasi dari jejaring kami, dari informan kami, ini ada indikasi ya. Karena faktanya begini, dan itu juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan setiap kami datang ke masyarakat, ke warga gitu kan, ada warga yang melaporkan begini situasinya, Pak, ini sekolah tidak beroperasional. Tapi ketika kami datang ke sekolah, ataupun minimal penjaga sekolah itu datang untuk melakukan kebersihan, ini mereka menemukan fenomena maraknya ditemukan bekas obat batuk saset. Ah, itu bener Pak, gitu, banyak banget. Ini faktanya, gitu kan. Terus ini obat nyamuk juga Pak. Betul, gitu kan. Ya, nah jadi kami perlu memberikan edukasi juga terhadap situasi seperti apa sih respon yang harus dilakukan gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi karena itu boleh dikatakan sebagai cikal bakal ya perilaku
penyimpangan yang nanti akan mengarah kepada penyalahgunaan sampai kepada menjadi seorang pecandu. Ya, itu karena pasti akan diawali dengan hal seperti itu gitu kan. Ya. Nah, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang harus mereka respon dan bagaimana penanggulangannya gitu kan. Ya, minimal kan kalau ada di wilayah desa di situ ada polsek. Betul. Ya, di situ juga ada desa gitu kan. Di situ juga ada bisa dari unsur TNI ya, Koramil gitu kan. Karena memang faktanya kami pun beberapa kali mendapatkan laporan dari mitra kerja kami di desa yaitu Babin Katimas dan Babinsa. Gitu kan. Nah, jadi ketika situasi pandemi, lokasi-lokasi yang boleh dikatakan sebagai tempat rawan tidak beroperasional, akhirnya kami mengarah langsung kepada desa-desa tadi yang sudah berdasarkan pemetaan kami dan membangun jaring daripada informan-informan kami gitu kan, mereka melaporkan gitu kan bahwa di sini ada indikasi, nah kita langsung merespon dan termasuk tadi ketika kami sudah memberikan intervensi kepada masyarakat dengan program Desa Bersinar, otomatis kami kan memberikan kontak person kami, supaya mereka juga langsung segera merespon. Dan bahkan kemarin yang terakhir di bulan Oktober itu salah satu warga dari Kecamatan Sumedang Utara ini melaporkan kepada kami langsung pagi-pagi. Oh, tadi pagi ada, Pak? Ya, pagi-pagi, ya gitu kan, karena yang bersangkutan ini baru ini ya informasi awal ya, mengindikasikan ada satu rumah di tempat yang bersangkutan tinggal ini dijadikan sebagai pesta. Oh, ya, tempat gitu berkumpul. Kan. Ya, tapi itu baru indikasi ya. Nah, perlu kita tindak lanjuti gitu kan kebenaran daripada informasi tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk partisipasi masyarakat gitu kan. Dan yang terpenting informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan aja. Jadi gitu. dari Desa Bersinar ini sangat luar biasa, betul-betul deteksi dini untuk masyarakat, apalagi kalangan yang memang rentan ini biasanya dari remaja itu ya, Pak, remaja. Kalangan untuk pengguna. Nah, tadi sudah dibahas pemirsa mengenai pencegahan, kemudian juga pemberantasan. Nah, kaitan dengan rehabilitasi sendiri, Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Sumedang belum mempunyai tempat rehabilitasi yang representatif lah istilahnya. Ini jadi kalau ada yang memang di Sumedang, apakah semuanya dibawa ke Bandung, Pak, atau bagaimana nih? Tidak. Jadi begini, perlu kami perjelas. Jadi berdasarkan nanti asesmen secara komprehensif tadi melalui tim asesmen terpadu, nanti untuk tim medis gitu kan, karena kan tadi kita bicara hukum tim hukum gitu kan, penyidik dari kejaksaan gitu kan, atau dari kepolisiannya gitu kan. Nah, nanti ada dari aspek medisnya itu dari dinas kesehatan dan dinas sosial gitu kan. Nah, nanti dari aspek medisnya ini akan memberikan analisa dan kesimpulannya. Sejauh mana yang bersangkutan ini kecanduannya gitu kan. Nah, terus jenis apa saja yang sudah dikonsumsi, sudah berapa lama semikian. Nah, sehingga dalam analisa dan kesimpulannya itu memberikan rekomendasi kepada kami selaku koordinator tim asesmen terpadu bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk rawat medis dengan metodenya rawat jalan, itu opsi, atau rawat inap. Ya, kalau rawat jalan, alhamdulillah BNN Kabupaten Sumedang sudah memiliki klinik dan sumber daya manusianya sudah siap. Di mana itu, Pak? Ya, di kantor kami. Oh, di kantor BNN. Gitu kan. Ya, di Jalan Pangeran Sugih ya, gitu kan. Nah, di situ sudah ada kliniknya, sudah ada petugasnya yang siap untuk memberikan layanan rehabilitasi. Ya, dengan tadi rehabilitasinya adalah rawat jalan. Rawat jalan. Nah, ada satu lagi, kalau memang tadi kesimpulan dari tim medisnya ini ternyata kecanduannya cukup berat, parah, pasti kita akan rekomendasikan ke tempat yang lebih sesuai. Ya, dan pasti kami BNN sekali lagi akan mengarahkan kepada memang tempat yang untuk melakukan rehabilitasi secara komprehensif semestinya yaitu di Lido. Di Lido, ya. Dan pernah kami juga karena kemarin masih situasi pandemi gitu kan, kapasitasnya dibatasi. Terbatas, betul. Ya, sempat kami mengirimkan juga ke RSJ Cisarua Bandung Lembang. Ya, gitu kan. Karena di situ ada fasilitasinya juga untuk pecandu gitu kan. Terus kami juga pernah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Soreang. Malam-malam kami antarkan ke sana salah satu klien ini. Karena memang tempatnya sudah penuh di mana-mana. Nah, dengan tadi kami stakeholder Dinas Sosial memiliki link sesama Dinas Sosial di
pemerintah kota kabupaten di Jawa Barat, akhirnya ada satu fasilitas yang bisa kita gunakan. Seperti itu, Teh. Iya, luar biasa. Dan kalau untuk rehabilitasi yang tadi di klinik BNN itu gratis ya, Pak? Gratis. Nah, gratis. Jangan khawatir. Jangan khawatir, gratis. Dan BNN Kabupaten Sumedang juga ini sangat didukung nih oleh pemerintah, terutama kemarin sudah ada payung hukum yang jelas, Perda mengenai P4GN ini. Betul, dan betul. PN ya, prekursor narkotika. Ini boleh dipenjelasan sedikit, Pak? Memang salah satu materi yang kita sampaikan dalam program Desa Bersinar ini adalah sebenarnya breakdown daripada penjabaran P4GN itu sendiri, Teh. Ya. Nah, kita mendasarinya dari Impres nomor 2 tahun 2020. Ya, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN oleh pemerintah baik itu dari provinsi, kota, dan kabupaten. Dan alhamdulillah di Kabupaten Sumedang dengan waktu yang relatif singkat, tanpa mengenyampingkan kualitas daripada produk hukum tersebut, Perda tersebut, alhamdulillah, Teh. Baik dari Pak Bupati, baik dari anggota DPR, bahkan mitra kerja kami yaitu Kesbangpol ini, gitu kan, bersepakat tahun 2021 ini Kabupaten Sumedang harus memiliki Perda tentang P4GN. Dan alhamdulillah disahkan ya, Pak? Sudah disahkan, bahkan sudah diberi nomor dan kami tinggal meminta salinannya aja ke Pak Sekda hari ini juga, insya Allah. Luar biasa, dan ini juga dukungan dari pemerintah bahwa pemerintah Sumedang sangat serius lewat BNN juga luar biasa karena sudah 14 kasus ya untuk tahun ini yang sudah diselesaikan oleh BNN Kabupaten Sumedang. Dan mungkin untuk terakhir nih, Pak, karena waktunya juga, ini yang mau disampaikan kepada warga masyarakat Sumedang sekaligus himbauan juga mungkin, Pak. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Kami selaku Kepala BNN Kabupaten Sumedang menghimbau, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, mari kita perang terhadap narkoba, ya, war on drugs, ya. Insya Allah dengan kebersamaan, ya, dengan kolaborasi BNN dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang, kita bisa menuju Sumedang bersinar, Sumedang bersih narkoba. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Heri juga atas waktunya, dan juga Anda pemirsa SMTV, terima kasih atas kebersamaannya. Ini sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan karena juga rasa penasaran yang cukup besar ini, Pak. Namun sayang sekali waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan talk show selanjutnya bersama dengan BNN Kabupaten Sumedang. Saya Bibit Nurvina undur pamit beserta Pak Heri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.